Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketiga untuk hajat kita semuanya, mugi-mugi Allah paring kegampilan sedaya urusan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah bin Al-Hakami, diceritakan saking Muawiyah bin Hakam. Qala matur sapa Muawiyah bin Hakam, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholata, setuhune ikilah salat, iku la yasluhu ora patut fiha ing dalem salat apa syai'un suwiji-wiji min kalamin nasi saking omong-omongane menungso. Innama angin semestine barang huwa utawi kalam iku at-tasbihu tasbih wat takbiru lan takbir wa qiraatul Qur'an lan qiraatil Qur'an. Inna hadhihi sholata, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un minal kalamin nas, tidak patut ya, tidaklah benar di dalam salat itu ada omong-omongan manusia ya. Tidak boleh di dalam salat itu ada ngomong-ngomong seperti kita ngomong di luar salat. Innama huwa at-tasbihu wat takbiru wa qiraatul Qur'an. Tetapi isinya di dalam salat itu hanya ada 3 itu kata Nabi. Nomor 1 tasbih, nomor 2 takbir, nomor 3 qiraatul Qur'an. Nah, ini sehingga para ulama ada yang mengatakan begini, sampean masih gak iso donga-dongane salat, sing penting sampean maca wis subhanallah, 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 subhanallah. Sah salatnya. Kenapa? Karena isi dari salat itu adalah ya doa-doa, itu salah satunya ya tasbih. Takbir ya karena ada ya takbir itu Allahu Akbar itu. Wa qiraatul Qur'ani atau membaca Al-Qur'an saja. Enggak usah baca yang lainnya. Selain itu menjadikan salat kita tidak sah. La yasluhu itu tidak sah salat seseorang itu jika ada omongan-omongan selain 3 jenis tadi itu. Tasbih, takbir, dan qiraatil Qur'an. Wa an Zaid bin Arqam, diceritakan saking Zaid bin Arqam. Wa an Zaid bin Arqam qala inna kunna lanatakallamu fis sholati ala ahdi Rasulillah. Ing kunna lamun ana sapa kita
lana takallamu yakti omong-omongan kita fis sholati ing dalam salat ala ahdi Rasulillah ing atase zamane Nabi. Yukallimu ngomong sapa ahaduna salah siji saking kita sahibahu ing koncone ahad bihajatihi kelawan hajati ahad. Kelawan hajati ya ahad. Hatta nazalat hingga turun apa ayat hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah ayat 238. Fa umirna mongko den perintah kena ing kita bisukuti kelawan meneng wa nuhina lan den larangna ing kita anil kalami saking ngomong. Muttafaqun alaih wal lafdzu li Muslim. Wa an Zaid bin Arqam in kunna ini ki in kunna apa inna kunna in kunna in kunna lanatakallamu fis sholati ala ahdi Rasulillah. Suatu ketika kami ini ngomong-ngomong sama tetangga, teman sholat saya pada waktu sholat, pada zamannya Nabi. Jadi mengingatkan. Konco sebelahnya itu ngomong ngoten ya. Tapi kalau dibaca di ininya di syarahnya itu adalah saat ada orang sholat, terus kemudian ada yang bersin. Nah, ketika bersin itu tetangganya itu berdoa, mendoakan orang yang bersin tadi itu. Nah, kemudian tetangganya yang dengar kalau dia itu mendoakan orang yang bersin tadi, terus dia ngomong, kok niku sholat kok. Nah, kok niku sholat kok yo, iku ngomong-ngomong. Ya. Kemudian dan pada waktu itu kejadian itu pada zamannya Nabi, pada zamannya Nabi. Kemudian kata Nabi membacakan ayat ini, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat dan salat yang wusta, salat yang tengah. Dia mengatakan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah karena Allah salat itu dengan tenang. Nah, dari ayat ini hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat, nek salat iku ojo ngomong. Nah, nek salat ojo ngomong. Dan melarang Nabi omong-omongan pada waktu sholat. Pada zaman itu sholat itu biasa, kadang-kadang ngomong-omongan sama tetangganya. Terus setelah ayat ini, setelah hadis ini, baru kemudian para sahabat tidak berani ngomong pada waktu sholat. Nah, hadirin, apakah omong-omongan seperti halnya orang yang di luar sholat? Tidak juga. Jadi kalau saya baca lengkap itu, ya bacaan-bacaan yang atau di luar dari tasbih, takbir dan qiraatil Quran tadi itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Menurut hadis ini begitu. Bahkan doa tadi itu di luar ini, di luar konteks sholat itu. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu lin-nisa, muttafaqun alaih, zata Muslim fi shalah. At-tasbihu utawi maca tasbih lirrijali keduwe wong lanang, wat-tasfiqu lin-nisa, wat-tasfihu lan utawi tepuk lin-nisa keduwe wong wadon, zata Muslim fi shalah. Nah, ini membicarakan tentang
cara mengingatkan orang yang sholat. Cara mengingatkan orang yang sholat. Bagaimana kalau ada orang sholat tetapi perlu diingatkan karena lupa, karena salah. Ya membaca tasbih, ya lirijal. Tetapi kalau perempuan tidak boleh, subhanallah, dengan menepukkan tangannya. Ya. Kecuali kalau bacaan Al-Qur'annya salah, dibacakan Al-Qur'annya. Ya. Karena tadi itu, dalam bacaan-bacaan sholat itu yang sah, itu ada 3 tasbih. Ya, mengingatkan tasbih kan, subhanallah, boleh berarti. Atau kalau memang bacaan Al-Qur'annya salah, ya ditunjukkan bacaan Al-Qur'an yang benar. Kenapa? Karena itu tadi, tasbih, takbir, yang ketiga qiraatil Qur'an. Boleh mengingatkan dengan bacaan Al-Qur'an yang benar dari kesalahan imam itu. At-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa fis shalah. Wa an Mutarrifin bin Abdullah bin Sikhir, diceritakan saking Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, an abi saking bapake Mutarrif, dari Abdullah. Qala ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusolli hali salat sapa Rasul wa fi sadrihi lan ing dalem dodone Kanjeng Nabi azizun, swara umep ka azizil mirjali, kaya dene umepe banyu sing nok kendil, minal bukai, bayane saking buka, saking nangis. Akhrajahu ngetoaken hu ing hadis al khamsah, imam 5, illa Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah, wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah salat, wa fi sadri azizun, aku mendengarkan bahwa di dadanya Nabi itu ada seperti suara air yang sing umep ngoten niku, ka azizil mirjali, seperti air yang di dalam kendil sing umep ngoten ya. Minal bukai, swara sing kaya banyu sing umep mau iku ternyata saking tangisane Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa hadirin, ketika sholat itu kita menangis, itu boleh. Kita menangis itu boleh. Seperti Rasulullah menangis tadi itu. Kalau kita lihat imam-imam yang ada di Masjidil Haram, karena tahu makna dari Al-Quran yang dibaca, ya sampai menangis, diulang beberapa kali. Rasulullah kalau membaca Al-Quran saat isinya itu tentang siksa, Rasulullah pun juga menangis. Rasulullah juga menangis. Sehingga dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa menangis hanyut terhadap bacaan-bacaan sholat dan saking ingatnya, saking dekatnya kepada Allah, itu boleh. Tapi kalau sholat ingat utangi apa? Utang terus sampai aduh, kok sore ana sing nagih utang. Ya, benten malih niki, ya, konteknya benten malih. Ya, tangisannya Rasul itu karena mendalami sholat, karena dekatnya kepada Allah. Jenengan nate ya ngerosok sholat ataupun di luar sholat lah, merasa hati kita ini dekat sekali sehingga tidak terasa air mengalir, tidak terasa tangisan kita keluar. Biasanya malam ya, malam itu. Nah, tangisan-tangisan yang seperti itu tangisan yang istimewa, tangisan yang istimewa.
tangisan karena iman. Itu yang nanti menjadi saksi kita kepada Allah. Wa an aliyin diceritakan saking Ali radhiyallahu anhu. Qala kana ono sapa Ali kana ono li iku keduwe ingsun ma'a Rasulillah semertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madkhalan apa madkhalani rong waktu fakuntu mongko ana sapa ingsun idza ataitu tatkala nekani sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa Nabi tanah naha mongko dehem sapa Nabi li maring ingsun rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah kana li ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani kata Sayyidina Ali saya itu memiliki dua waktu, dua kesempatan untuk menghadap Nabi. Setiap hari saya itu punya dua waktu untuk menghadap Nabi. Kula waca kapan waktune niku tenggone napa sarai niki kok mboten enten. Jadi Kanjeng Sayyidina Ali itu punya dua kesempatan untuk setiap hari untuk menghadap kepada Nabi. Fakuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnahali. Kemudian saat saya mendatangi Nabi, beliau sedang sholat. Nah, karena beliau sedang sholat, tanahnahali. Kemudian Nabi itu dehem kepada saya. Jadi ini hadis menunjukkan kepada kita Nabi memberi isyarat kepada Sayyidina Ali bahwa beliau itu sedang sholat. Boleh juga misal kita sholat berdiri kan enten niku napa tenggone guyonane teng HP niku. Jadi ada orang kayak napa niki khusyuk ngadep ngulon. Bareng ngono sing mburi nepuk plok. Padahal sing khusyuk ulah napa? Buka HP. Buka HP. Jadi sing ngarep buka HP saking khusyuke ngono kaya salat, terus ditepuk-puk areng lho nepuk. Wong metu. Guyonane ngoten. Jadi Nabi saat itu ya mungkin begitu ya, bukan lihat HP ya. Tapi Nabi sholat sungguhan, terus kemudian Sayyidina Ali menyampaikan salamnya, atau memanggil dari luar, Assalamualaikum. Nah, kemudian Nabi itu dehem, memberikan isyarat bahwa saya, Nabi onore, ya, Nabi ada di dalam, dehem. Ini boleh. Kenapa? Karena bukan omongan. Ya, misal Allahu Akbar, Assalamualaikum. Aku sholat. Nah, ada kata-kata di luar sholat itu tidak sah. Itu jadi batal sholatnya. Kalau dehem saja boleh. Nah ini cara kalau kita sedang sholat terus ada orang yang memanggil kita atau apa. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qol qultu li Bilalin. Qultu takok sapa ingsun li Bilalin maring Bilal, maring sahabat Bilal. Kaifa ra'aita an-nabiyya yarudda alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Kaifa kaya apa ra'aita ningali sapa sira an-nabiyya ing nabi yarudda alaihim jawab alaihi mengatasi sira kabeh sahabat-sahabat Ansor hina yusallimuna nalikane uluk salam sapa sira kabeh alaihi ingatasi nabi wa huwa hale utawi nabi iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi qala dawu sapa Bilal yaqulu jawab sapa Kanjeng Nabi hakada kaya ngene wa basata kaffahu beber Wabasato beber sapa Kanjeng Nabi kaffahu
ing epe-epe Kanjeng Nabi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu. Ini yang kedua. Bagaimana ketika kita ini memberikan isyarat kepada orang lain kalau kita dalam keadaan sholat. Yang pertama tadi Kanjeng Nabi dengan dehem. Yang kedua Kanjeng Nabi ketika diului salam oleh sahabat-sahabat Ansor di asbabul wurudnya ini adalah ketika Nabi sholat di Masjid Quba. Masjid Quba ini tenggone Madinah, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Kemudian sahabat-sahabat Ansor itu uluk salam kepada Nabi, yang Nabi saat itu dalam kondisi sholat. Bagaimana Nabi menjawabnya? Kemudian Nabi menjawabnya dengan memberikan isyarat tangan. Kalau dibaca tadi kayak begini, tangannya diginikan. Saya sholat. Gitu. Nah, kemudian setelah selesai sholat, Nabi itu menghampiri para sahabat, mohon maaf, saya tadi tidak bisa menjawab salammu karena saya sholat. Artinya berarti ya masih tidak boleh menjawab salam di dalam waktu sholat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, aku sholat seyo. Tidak bisa. Hanya memberikan dehem, yang kedua Nabi memberikan isyarat dengan tangannya. Wan Abi Qatadah, ceritakan saking Abi Qatadah, qala kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat sapa Kanjeng Nabi wa huwa hamilun, wa huwa hale utawi Nabi itu hamilun gawa sapa Kanjeng Nabi Umamah binti Zainab, menggendong Umamah binti Zainab. Umamah ini berarti cucu nih, sebab Zainab ini putrinya Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi meninggal pada tahun ke-8 Hijriah, artinya lebih dulu meninggal putrinya Nabi daripada Kanjeng Nabi. Fa idza sajada, mongko tatkalane sujud sapa Kanjeng Nabi wa dha'aha, nyeleaken sapa Kanjeng Nabi ha ing Umamah. Wa idza qama lan tatkalane jumeneng sapa Kanjeng Nabi hamalaha, gawa sapa Kanjeng Nabi ha ing Umamah. Wa huwa ya ummun nas, wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi sing kaya ngono mau iku ya ummun nasa, ngimami sapa Kanjeng Nabi an-nasa ing menungso fil masjid ing dalem masjid. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab. Nabi pernah sholat dengan menggendong Umamah. Umamah itu cucu perempuan Kanjeng Nabi dari Zainab. Ketika Nabi sujud, maka Umamah itu diletakkan di sampingnya. Wa idza qama hamalaha. Ketika Nabi itu berdiri, Umamah itu digendong lagi. Dan hal itu dilakukan Nabi saat Nabi mengimami di masjid. Ini menunjukkan bahwa boleh kita ini misal saat kita sholat ada cucu kita itu nangis ataupun mengganggu orang ya sudah dibawa saja. Anak ing napa niki gandolan nanggone punggung misalkan ya. Tinimbang jatuh udah dibawa saja. Nanti pada waktu sujud biar gak delosor ditelesi. Itu boleh karena Nabi pernah melakukan itu. Bahkan saat itu beliau ngimami, tidak sholat sendiri. Ya, apalagi ketika sholat sunnah berarti diperbolehkan. Lah, tetap hadirin, kalau kita digandoli anak kita ataupun cucu kita seperti itu ya, dalam kondisi yang kita bawa adalah anak yang dalam kondisi suci. Maksudnya suci pakaiannya, suci badannya. Ya. Tidak harus anaknya dalam kondisi wudu, tetapi suci dari najis tadi itu.
suci dari najis. Tapi kalau tidak suci dari najis, podo karo sholat gowo najis, itu yang tidak boleh. Wa an Abi Hurairah, diceritakan saking Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah, diceritakan saking Abi Hurairah qala Rasulullah dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulu padha matenono sira kabeh al aswadaini ing kewan ireng loro fis sholati ing dalam salat. Apa kewan loro itu? Al hayyata wal aqraba. Nomor 1 al hayyata ular, wal aqraba lan kala jengking. Akhrajahul arba'a wa sahahahu Ibnu Hibban. Nah, ini kalau ada kala jengking ataupun ular di sekitar kita sebelum kita sholat, itu lebih baik kita membunuh ular dan kala jengking itu dulu daripada kita sholat. Bahkan ketika kita sholat, kalau dari lafadz ini, ya ketika sholat ada dua hewan itu, boleh kita membunuhnya. Seperlunya gerakan untuk membunuh ular dan kalajengking itu dibolehkan. Al-aswadaini ini ungkapan, ya. Bukan berarti hewan sing ireng, ya, tapi ungkapan orang Arab menyebutkan dua hewan yang diberi ungkapan dua hewan yang hitam, yaitu ular maupun kalajengking. Sebab mangke kalau diartikan al-aswadaini hewan sing ireng, berarti nek uloi gak ireng gak dipateni. Kalau jengking nek gak ireng gak dipateni. Kalau jengking niku warnane napa? Coklat, ya. Coklat rada ireng-ireng dik napa? Coklat. Coklat. Nek ulo niku napa? Ana sing ireng. Ireng ana sing nggih coklat. Kobra niku coklat. Oh, berarti ulo coklat kobra gak dipateni, Pak, ya. Ini hanya sekedar ungkapan, ya. Ungkapan orang Arab, dua hewan itu yang membahayakan. Kalau kita sedang sholat, ada hewan yang membahayakan dan bisa kita bunuh saat itu boleh dan tidak membatalkan sholat kita. Hadisnya ini. Ya. Tapi kalau sebelum sholat ada dua hewan itu, lebih baik membunuh itu dulu sebelum kita sholat agar kita tidak terganggu. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu kajian pada pagi hari ini. Saya simpulkan di dalam sholat itu ada 3 doa-doa yang boleh kita baca antara tasbih, takbir dan tahlil. Tasbih, takbir dan Al-Quran, baca Al-Quran. Nek panjenengan gak iso maca donga-dungane iku mau nggih, wis maca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi hadirin, kalau mosok seduwe waktu ya belajarlah. Minimal yang kita hafal, wajib-wajibnya. Napa mawon bacaan wajib salat niku. Ya takbir wau nomor kali, Al-Fatihah nomor 3, tahiyatul akhir, tasyahud, tahiyatul akhir. Itu. Terus yang terakhir salam. Kula kok sering kepireng assalamualaikum iku assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Itu ada alif lamnya. Assalamualaikum. Mulane perlu ditashehkan. Mulane Yai Basori riyen nek nasheh yang Siwalan Kerto itu begitu lamanya. Dan harus benar itu, ya. Minimal itu yang benar. Yang lainnya Robbana apa ya? Robbana lali. Ya wis masih gak hafal Robbana lakal hamdu dan lain sebagainya. Kabiro gak hafal, kabiro kabir. Gak apa. Wis maca saya tasbih mawon, tasbih diwaca, tasbih diwaca. Ndak apa-apa. Yang penting wajib-wajibnya. Selain itu tidak dibolehkan. Bahkan Nabi diului salam oleh sahabat itu loh, gak jawab waalaikumsalam. Ya. Apa maneh sampean? Yo ana omah ta? Yo aku sik salat. Ya. Tambah gak oleh wong
Wong jawab salam gak oleh apa maneh ngomong kaya ngono mau. Iki sandale sapa? Sandalku aja diapa-apano lho ya. Pada waktu sholat ya batal ya. Ya. Berikutnya Nabi melarang kita ngomong pada waktu sholat ya, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Kemudian untuk mengingatkan orang sholat, kalau laki-laki dengan apa mau? Tasbih, kalau perempuan nepuk tangannya. Kemudian orang menangis saat sholat itu dibolehkan. Nabi pernah hal demikian. Yang berikutnya adalah isyarat bahwa kita ini sedang sholat, itu pernah Nabi memberikan isyarat dengan dehem, yang kedua dengan mengangkat tangannya, Yang berikutnya adalah ketika kita sholat tidak ada halangan, manakala kita menggendong anak kita dengan syarat tetap anak yang kita gendong itu dalam kondisi suci. Yang terakhir, pada waktu sholat jika ada hewan-hewan yang membahayakan lebih baik dibunuh dulu hewan yang membahayakan atau mengusirnya sebelum kita sholat. Tetapi saat kita sholat ono barang luru iku mau ya dibunuh pun juga tidak apa-apa dengan sebatas gerakan-gerakan yang tidak melebihi.